Hai, dalam video ini saya akan menjelaskan pengujian hipotesis one sample t-test dengan software gratis Blue Sky Statistics. Sebelumnya saya akan mereview tentang hipotesis dalam statistika. Jadi dalam statistika, hipotesis adalah pernyataan tentang parameter populasi yang akan diverifikasi. Nah, menurut ISO 3534, parameter populasi disimbolkan dengan huruf kecil alfabet Yunani, atau dalam bahasa Inggris disebutnya Greek alphabet, yang dicetak miring. Contohnya mu, sigma, dan eta. Nah, ini ISO 3534. Jadi di sini dinyatakan bahwa parameter populasi itu disimbolkan dengan huruf kecil dari Greek letter atau alfabet Yunani yang dicetak miring. Nah, di dalam statistika itu selalu terdapat sepasang hipotesis, yakni hipotesis 0 atau dalam bahasa Inggris disebutnya null hypothesis dan diberi notasi H0, dan hipotesis alternatif atau alternative hypothesis yang diberi notasi H1 atau HA. Nah, hipotesis dalam statistika itu selalu tentang parameter populasi dan bukan tentang statistik sampel, sehingga penulisannya harus yang seperti di sebelah kiri ini. Jadi di sini H0 itu mu sama dengan 30. Nah, mu ini adalah parameter populasi. Bukan seperti yang di kanan ini. Di sini H0 titik 2 X bar sama dengan 30. Nah, X bar ini adalah statistik sampel, jadi tidak boleh digunakan. Nah, dalam statistika, hipotesis 0 atau H0 itu selalu diasumsikan benar. Nah, ini mirip dengan pemahaman asas praduga tak bersalah atau dalam bahasa Inggris disebutnya innocent until proven guilty. Nah, di sini H0-nya dependent is not guilty, H1-nya dependent is guilty. Nah, bila ada cukup bukti, artinya sampel data mendukung, maka H0 ditolak. Bila tidak cukup bukti atau sampel data tidak mendukung, maka H0 gagal ditolak atau H0 tidak ditolak, atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Tapi tidak boleh dikatakan H0 diterima. H0 atau hipotesis 0 itu selalu mencerminkan keadaan situasi yang diyakini sekarang. Tanda sama dengan, tanda lebih besar sama dengan, tanda lebih kecil sama dengan, itu selalu merupakan bagian dari H0. Nah, hipotesis alternatif yang disimbolkan dengan H1 atau HA itu merupakan kebalikan atau lawan dari H0. Misalkan H0-nya titik 2 mu sama dengan 30, maka lawannya H1 mu tidak sama dengan 30. Nah, tanda tidak sama dengan, tanda lebih kecil, tanda lebih besar, ini selalu merupakan bagian dari H1. Hipotesis alternatif H1 ini umumnya merupakan hipotesis penelitian yang akan coba dibuktikan oleh si peneliti. Nah, di dalam pengujian hipotesis itu terdapat error yang disebut error tipe 1 atau type 1 error dalam bahasa Inggris. Error tipe 1 didefinisikan sebagai probabilitas menolak H0 padahal H0 benar. Nah, error tipe 1 ini dilambangkan dengan huruf Yunani alfa. Ini simbol alfa seperti ini. Umumnya alfa itu sama dengan 0,05 atau alfa sama dengan 0,01. Error tipe 1 disebut juga significant level atau tingkat signifikansi. Ini bentuk hipotesis H0 dan H1 untuk one sample t-test. Jadi uji T1 sampel atau one sample t-test ini digunakan untuk membandingkan purata atau mean data dari sampel Anda dengan nilai purata populasi yang diketahui atau nilai purata populasi hipotetis. Nah, berdasarkan tanda sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan dari H0, dan tanda tidak sama dengan, lebih kecil, dan lebih besar dari H1, maka didapat 3 pasang hipotesis untuk one sample t-test. Nah, ini yang di kiri ini pasangan pertama. Jadi di sini H0, mu-nya lebih besar sama dengan mu0, HA atau H1, mu-nya lebih kecil mu0. Nah, ini disebutnya one tail atau lower tail. Nah, tanda lebih kecil ini seolah-olah menunjuk ke kiri. Jadi ini tailnya atau sisinya sisi kiri atau sisi bawah. Nah, bentuk yang kedua yang di tengah ini H0, mu lebih kecil sama dengan mu0, dan HA-nya atau H1 mu lebih besar mu0.
Nah, ini disebut juga one tail atau upper tail. Tanda lebih besar ini seolah-olah menunjuk ke kanan, sehingga ini di satu sisi dan sisinya sisi kanan. Kemudian bentuk ketiga, H0, mu sama dengan mu0, HA atau H1-nya mu tidak sama dengan mu0. Nah, ini disebutnya two tail atau dua sisi. Mengapa two tail atau dua sisi? Karena kalau mu-nya tidak sama dengan mu0, itu artinya bisa lebih kecil di sisi kiri atau lebih besar di sisi kanan. Jadi ada dua sisi atau two tail. Nah, ini visualisasi dari one tail dan two tail. Jadi yang menentukan one tail two tail itu adalah H1 atau HA-nya. Jadi kalau mu-nya tidak sama dengan mu0, ini two tail, artinya mu-nya bisa lebih kecil mu0, berarti lebih di sisi kiri, atau mu-nya lebih besar mu0, berarti di sisi kanan. Maka namanya two tail atau dua sisi. Kalau H1-nya bentuknya mu lebih kecil mu0, maka ini sisi kiri. Jadi tanda lebih kecil ini seolah-olah menunjuk ke kiri, berarti dia ujung kiri atau sisi kiri. Jadi ini one tail, dan tailnya yang left tail atau sisi kiri. Kalau H1-nya mu-nya lebih besar mu0, jadi tanda lebih besar ini seolah-olah menunjuk ke kanan, maka ini juga one tail, tapi tailnya atau sisinya yang ujung kanan. Nah, ini adalah visualisasi dari one tail dan two tail. Nah, kalau kita melakukan pengujian hipotesis menggunakan software, maka pendekatannya pasti menggunakan p-value. P-value atau probability value adalah bukti terhadap H0. Artinya, semakin kecil p-value, semakin kuat bukti bahwa Anda harus menolak H0. Kriteria penolakan H0, tolak H0 jika p-value lebih kecil sama dengan alpha. Nah, umumnya digunakan alpha 0,05 atau 0,01. Setiap software statistika akan menghitung atau memberikan output p-value. Jadi dalam pengujian hipotesis, kalau Anda menggunakan software, Anda tinggal membandingkan p-value dari output software dengan nilai alpha yang Anda gunakan. Nah, ini rumus uji T1 sampel atau one sample t-test. Jadi T-nya ini adalah uji T-nya, kemudian X-bar-nya itu sampel mean atau purata sampel, ini dihitung dari data. Kemudian mu0-nya ini population mean atau purata populasi, ini biasa diketahui. Kemudian S-nya, ini sampel standard deviation atau simbangan baku sampel, ini dihitung dengan rumus. Kemudian ada N-nya, ini sample size atau banyaknya data sampel. Dan kemudian ada DF, DF ini singkatan dari degrees of freedom, atau dalam bahasa Indonesia disebut derajat kebebasan, atau juga merupakan parameter distribusi T. Dalam video ini, saya akan memberikan contoh uji T1 sampel, untuk yang one tail, baik yang sisi kiri maupun sisi kanan, dan untuk two tail. Contoh satu ini uji T1 sampel atau one sample t-test untuk yang one tail dan sisi kanan atau right tail. Jadi di sini ada sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa rata-rata peminum kopi di Indonesia itu mengkonsumsi 3 cangkir kopi per hari. Nah, lalu diambil sampel data dari 12 orang dewasa peminum kopi, dan dari 12 orang tadi didapat data konsumsi kopi seperti di tabel ini. Jadi ada yang 3 cangkir, ada yang 4 cangkir, ada yang 2 cangkir, dan seterusnya sampai yang terakhir ini 5 cangkir. Nah, dari data tersebut, dapatkah kita menyimpulkan bahwa konsumsi peminum kopi di Indonesia telah meningkat? Dalam arti lebih dari 3 cangkir per hari. Nah, pertama-tama saya akan kerjakan secara manual, setelah itu baru menggunakan software Blue Sky Statistic. Jadi di sini N-nya 12, artinya banyaknya data 12, kemudian mu0-nya 3 cangkir, karena ini dari hasil penelitian konsumsinya 3 cangkir. Kemudian kita harus menghitung purata sampel atau sampel mean, sini X-bar. X-bar-nya ini jumlah datanya dari 1 sampai 12, dibagi N, jadi ini ada 12 data. Jadi data ini kita jumlahkan 3 plus 4 plus 2 dan seterusnya sampai data terakhir, dibagi 12, rata-ratanya 3,5833. Kemudian kita juga harus menghitung simpangan baku sampel atau sample standard deviation. Ini rumusnya S sama dengan akar dari jumlah 1 sampai 12 dari XI dikurang X-bar dikuadratkan dibagi N-1.
Untuk data pertama 3 dikurangi minnya 3,5833, kemudian dikuadratkan. Juga kemudian data kedua 4, ini 4 dikurangi minnya dikuadratkan, dan seterusnya sampai data terakhir 5 dikurangi minnya dikuadratkan, kemudian semua dijumlahkan dibagi 12 min 1 dapatnya 0,900. Nah, ini hipotesisnya. Jadi tadi pertanyaannya, dapatkah kita menyimpulkan bahwa konsumsi kopi telah meningkat? Meningkat dalam arti lebih dari 3 cangkir. Jadi hipotesisnya H1-nya, mu-nya lebih dari 3 cangkir. Dan H0-nya mu lebih kecil sama dengan 3 cangkir. Jadi di sini ini one tail atau satu sisi, dan sisinya sisi kanan. Kemudian kita bisa menghitung uji T-nya. Ini rumus uji T-nya, X bar dikurang mu 0 dibagi S dibagi akar N. Tadi X barnya sudah dihitung 3,583, mu 0-nya tadi 3 cangkir, kemudian S-nya tadi 0,900, N-nya tadi 12. Nah, ini dapat T hitungnya atau uji T-nya 2,244 ini. Kemudian kita hitung derajat kebebasannya atau DF, ini rumusnya N-1, 12 kurang 1, 11. Nah, dari kedua nilai ini, nilai T dan nilai DF, kita bisa menentukan p-value menggunakan tabel distribusi T. Jadi ini adalah tabel distribusi T atau dalam bahasa Inggris disebut student T distribution. Ini tabel ini Anda bisa googling di internet, banyak artinya Anda bisa mencari tabel ini di internet gratis. Nah, dari DF11 ini Anda di baris DF11 ini Anda ke kanan, Anda lihat nilai T hitung ini 2, itu posisinya di mana? Dalam hal ini 2,244 posisinya di antara 2,201 dan 2,718. Nah, p-value-nya kita lihat ke atas ini. Jadi di antara 0,025 dan 0,01. Nah, ini adalah p-value yang didapat. Jadi p-value-nya antara 0,1 dan 0,025. Nah, nanti kalau menggunakan software Blue Sky Statistik, itu didapat p-value-nya 0,0232. Dan nilai ini memang terletak di antara 0,01 dan 0,025. Nah, karena nilai p-value-nya ini lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata konsumsi kopi meningkat, artinya lebih besar dari 3. Nah, sekarang saya akan menggunakan software Blue Sky Statistik. Jadi pertama-tama data 12 orang dewasa peminum kopi tadi saya input ke dalam Excel. Jadi ini bentuk Excel-nya seperti ini. Nah, data ini akan kita import atau kita baca menggunakan Blue Sky Statistik. Nah, nanti kalau kita baca bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini data yang dibaca ke dalam Blue Sky Statistik. Ini tampilan software Blue Sky Statistik. Untuk menggunakannya, pertama-tama kita harus membaca datanya. Jadi kita klik File, kemudian kita klik Open, kemudian kita pilih File tab-nya, dalam ini Excel. Jadi ini saya pilih Excel. Nah, data ini tadi namanya tentang kopi. Di sini saya namakan konsumsi kopi. Ini saya buka. Ini saya klik OK. Nah, ini datanya. Jadi ini data konsumsi kopi dari 12 sampel data tadi. Nah, untuk analisisnya, kita klik analisis, kemudian means, kemudian one sample t-test ini. Nah, sini variabel cangkirnya nih jumlah konsumsi kopi dalam hitungan cangkir. Ini kita pindahkan ke kanan. Kemudian tadi uji hipotesisnya adalah meningkat lebih besar. Jadi population mean-nya ini lebih besar dari 3 cangkir. Ini diisi 3 cangkir. Jadi di ini one tail sisi kanan. Population mean-nya lebih besar mu 0-nya 3 di sini ya. Kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Jadi ini hasil one sample t-test-nya. Di sini T hitungnya sama dengan tadi 2,244. Kemudian DF-nya 11 dan p-value-nya di sini 0,0232. Ini screenshot dari hasil Blue Sky Statistik. Jadi di sini yang saya lingkari merah itu output dari one sample t-test.
Jadi p-value-nya 0,0232. Dan nilai ini lebih kecil dari alfa 0,05. Maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata konsumsi kopi meningkat. Berikutnya, contoh kedua, di sini juga masih uji T1 sampel atau one sample t-test, tetapi untuk dua sisi atau two-tail. Jadi dalam contoh ini, ada sampel data hasil pengukuran isi dari 26 botol soft drink kemasan 2 liter. Nah, ini adalah data-datanya, jadi ada yang isinya 1,97 liter, ada yang isinya 1,967 liter, ada yang 2,066 liter, dan seterusnya sampai ada yang terakhir 2,086 liter. Nah, berdasarkan ke-26 data ini, dapatkah kita menyimpulkan bahwa isi botol soft drink-nya benar-benar 2 liter? Nah, sama seperti contoh pertama saya akan menghitung secara manual. Jadi di sini N-nya 26, artinya 26 data. Kemudian mu0-nya ini 2 liter, ini kemasan soft drink 2 liter. Kemudian kita harus menghitung purata sampel. Jadi ke 26 data ini kita jumlahkan, kemudian dibagi 26, jadi dapat purata sampelnya 2,015. Kemudian kita hitung simpangan baku sampel atau sampel standard deviation, ini S, akar dari jumlah dari I sama dengan 1 sampai 26, dari XI kurang X bar dikuadratkan dibagi N-1. Nah, jadi untuk yang I pertama, itu data pertama 1,97 dikurangi min-nya 2,015 dikuadratkan, dan seterusnya data kedua juga sama sampai data terakhir 2,086 ini dikurangi min-nya 2015 dikuadratkan, ini semua dijumlahkan dan dibagi 26 kurang 1. Nah, ini hasilnya, jadi simpangan bakunya 0,04426. Nah, ini hipotesisnya, jadi tadi pertanyaannya, dapatkah kita menyimpulkan bahwa isi botol soft drink benar-benar 2 liter? Nah, benar-benar 2 liter artinya sama dengan 2 liter, jadi H0-nya mu sama dengan 2 liter. H1-nya mu tidak sama dengan 2 liter, jadi ini two-tail. Nah, ini perhitungan uji T-nya atau t-testnya. Jadi T-nya sama seperti contoh pertama, X bar dikurang mu0 dibagi S dibagi akar N. Jadi X bar-nya tadi dihitung 2,015, mu0-nya tadi 2 liter, kemasan 2 liter, S-nya 0,04426, dan N-nya 26. Nah, didapat T hitungnya 1,7279. Kemudian derajat kebebasannya DF, ini N kurang 1, 26 kurang 1, 25. Nah, dari kedua nilai ini kita bisa mencari p-value menggunakan tabel distribusi T. Ini tabel ini bisa dicari di internet gratis. Jadi kita lihat di baris DF25, jadi di baris 25 ini kita lihat posisi T hitung ini ada di mana. Nah, ternyata ada di antara 1,708 dan 2,06. Nah, p-value-nya kita lihat ke atas di area upper tail ini. Jadi 0,05 dan 0,025. Nah, tapi ini two-tail, sehingga nilai ini harus dikali 2. Sehingga 0,05 dikali 2 jadi 0,1, 0,025 dikali 2 jadi 0,05. Maka p-value-nya terletak antara 0,05 dan 0,1. Nah, nanti dari software Blue Sky Statistik, itu p-value-nya dapatnya 0,0963. Dan nilai ini memang terletak di antara 0,05 dan 0,1. Nah, karena p-value-nya lebih besar dari alfa, angka 0,0963 ini lebih besar dari 0,05, maka H0 tidak ditolak, atau H0 gagal ditolak, atau tidak cukup bukti untuk menolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata isi botol soft drink adalah benar-benar 2 liter. Nah, sekarang saya akan gunakan software untuk melakukan analisisnya. Jadi pertama-tama, ke-26 data tadi ini saya input di Microsoft Excel, jadi ini data-datanya dalam Excel. Nah, file Excel ini nanti akan dibaca oleh Blue Sky Statistik. Nanti kalau dibaca, masuk ke dalam Blue Sky, bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini ke-26 data tadi di dalam Blue Sky Statistik. Ini tampilan Blue Sky Statistiknya. Pertama-tama kita harus buka file datanya, jadi kita klik File, kemudian Open. Kemudian ini diganti Excel. Nah, kita pilih tadi soft drink 2 liter, ini kita namain di sini, di file ini namanya drinks. Kita buka, ini klik OK. Nah, ini data isi dari
26 sampel botol, ada yang 1,97 liter, ada yang 1,967 liter, dan seterusnya. Nah, setelah data dibuka, kita bisa melakukan analisis. Kita klik analisis, kemudian kita pilih means, dan kita pilih one sample. Nah, ini isi, ini dipindahkan ke kanan. Kemudian ujinya tadi two-tail, jadi yang pertama ini population mean tidak sama dengan mu, jadi tanda seru sama-sama dengan itu maksudnya tidak sama dengan. Tidak sama dengan, tadi kemasannya 2 liter, jadi di sini diisi 2 liter. Ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Jadi di sini T hitungnya sama dengan contoh di perhitungan manual 1,7279, DF-nya 25, dan p-value-nya untuk two-tail 0,0963. Jadi ini hasil screenshot dari Blue Sky Statistic. Karena p-value-nya 0,0963 lebih besar dari alpha 0,05, maka H0 tidak ditolak, atau gagal ditolak, atau tidak cukup bukti untuk menolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata isi botol soft drink adalah 2 liter. Nah, contoh berikutnya, ini masih uji T1 sampel atau one sample t-test, tapi kali ini untuk satu sisi dan sisinya sisi kiri atau left tail. Jadi dalam contoh ini, diketahui bahwa jumlah air minum yang dikonsumsi setiap hari oleh orang dewasa yang sehat itu mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 1,5 liter. Nah, dari sampel data penelitian terhadap 10 orang dewasa di suatu kelurahan itu didapat data konsumsi air minum sebagai berikut. Jadi ini ada yang konsumsinya 1,7 liter, ada yang 1,3 liter, ada yang 1,1 liter, dan seterusnya sampai yang terakhir ada 1,6 liter. Jadi ini ada 10 data. Nah, dari data tersebut dapatkah kita menyimpulkan bahwa konsumsi air minum dari penduduk di kelurahan tersebut kurang dari 1,5 liter. Nah, sama seperti contoh sebelumnya, saya akan menghitung secara manual. Jadi sini datanya ada 10, N-nya 10, mu 0-nya itu 1,5 liter. Ini dari data penelitian. Kemudian kita harus menghitung X bar-nya dengan cara menjumlahkan 10 data ini dan dibagi 10 dapatnya 1,34. Kemudian kita harus menghitung simpangan baku sampel atau sample standard deviation. Rumusnya adalah S akar dari sigma I sama dengan 1 sampai 10 dari XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi N-1. Jadi XI yang pertama, X1 itu 1,7, X2-nya 1,3, dan seterusnya. Jadi ini 1,7 dikurangin min-nya 1,34 dikuadratkan, dan seterusnya sampai data terakhir 1,6 dikurang 1,34 dikuadratkan. Ini semua dijumlahkan dibagi 10 min 1, dapat hasilnya 0,195505. Nah, tadi dari pertanyaannya, dapatkah kita menyimpulkan bahwa konsumsi air minum penduduk di kelurahan tersebut kurang dari 1,5 liter? Nah, ini hipotesis ya, kurang dari 1,5 liter berarti mu-nya lebih kecil 1,5 liter. Otomatis H0-nya lawannya, mu-nya lebih besar sama dengan 1,5 liter. Kemudian kita bisa menghitung uji T-nya dengan rumusnya X bar kurang mu 0 dibagi S dibagi akar N. Tadi X bar-nya 1,34, mu 0-nya tadi 1,5 liter, S-nya 0,195505, dan N-nya 10. Nah, didapatnya minus 2,588. Tanda minus ini hanya menunjukkan bahwa posisinya di ujung kiri. Sementara tabel yang kita gunakan itu yang upper tail atau ujung kanan. Jadi nanti minusnya diabaikan. Dan DF-nya 9. Kita lihat di baris DF 9. Posisi angka 2,588 ini ada di antara 2,262 dan 2,821. Nah, p-value-nya kita lihat upper tail-nya 0,025 dan 0,1, sehingga p-value-nya ada di antara 0,01 dan 0,025. Ini nilai p-value-nya. Nah, nanti dari Blue Sky Statistic, p-value-nya dapatnya 0,0147. Nah, karena nilai ini lebih kecil dari alpha 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata konsumsi air minum penduduk di kelurahan tersebut kurang dari 1,5 liter. Berikutnya kita akan menggunakan software Blue Sky Statistic. Jadi pertama-tama ini datanya ke 10 data tadi diinput di Microsoft Excel. Jadi ini data di Excel, ada 10 data.
Jadi data ini akan dibaca ke dalam Blue Sky Statistic. Nanti kalau dibaca bentuknya seperti ini. Jadi ini data yang sudah dibaca oleh Blue Sky Statistic. Jadi ini Blue Sky Statistic. Kita pertama-tama kita harus baca datanya. Jadi kita klik File, kita klik Open, kemudian kita buka, kita ganti ini filenya Excel. Kemudian kita lihat datanya konsumsi air minum, ini kita pilih di sini namanya konsumsi air minum, saya pilih. Kemudian saya pilih Open, kita klik OK. Jadi ini data konsumsi air minum dari 10 orang dewasa. Nah, setelah data kita baca, kita bisa melakukan one sample t-test. Jadi kita klik Analysis, kita pilih Mean, dan kita pilih one sample. Ini konsumsinya, kita pindahkan ke kotak kanan. Nah, di sini tadi yang ingin diuji hipotesisnya adalah kurang dari 1,5 liter, berarti ini lebih kecil. Yang lebih kecil dari 1,5 liter kita pilih, ini tesnya 1,5. Jadi tadi hipotesisnya mean-nya kurang dari 1,5 liter. Kita klik OK. Nah, ini hasilnya one sample t-test untuk yang sisi kiri. Ya. Jadi tadi T-nya minus 2,588, GFS 9, nah ini p-value-nya 0,0147. Jadi nilai ini lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga H0 ditolak. Jadi ini screenshot dari output Blue Sky. Jadi p-value-nya 0,0147. Jadi nilai ini lebih kecil dari alpha 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata konsumsi air minum penduduk di kelurahan tersebut memang kurang dari 1,5 liter. Demikian video pengujian hipotesis one sample t-test menggunakan software gratis Blue Sky Statistic.